Pas udahannya masa saya dikasih 30.000. Mijitin tembok saya begini jempol saya. Saya sih benar-benar langsung ngedrop ya saat itu. Karena saya disuruh sama suami saya suruh ngurusin anak, tidak boleh bekerja. Tapi setelah saya melahirkan anak kedua, saya tiba-tiba ditinggal begitu aja tanpa ada permasalahan. Sedangkan saya saat itu lagi netein anak saya baru umur masih setahun. Gue gak bisa teriak-teriakan. Ya? Kalau enggak nanti lek-lekan gue pindah ke kiri. Iya, dong. jadi gue minim aja suaranya Gak ya. apa-apa pindah ke kiri, daripada pindah ke Manggarai jauh. Bener juga sih, daripada ke Serang balik lagi. Iya. Setelah 2 bulan lamanya, terakhir gue syuting A Night with Nikita itu, setelah syuting gue langsung di penjara. Ya, sorenya. Betul. Ya kan, langsung tuh di berita, Nikita resmi ditahan untuk 20 hari ke depan dari kejaksaan kan. Jangan di kantor. Iya, untuk gue syuting dulu, cari duit dulu di sini 2 episode. Lumayan tuh. Lumayan, ya kan? Iya. Buat makan-makan di sono. Bener, buat meraktir Napi coy. Lo kan gue traktir mereka terus tiap hari. Ini pizza, banyak. Pizza, KFC, nasi padang itu pizza doang yang terekam. Yang nggak terekam itu banyak. Oh banyak ya? Banyak. Diisiin pulsa juga nggak? Isiin pulsa, Bukan pokoknya main. semua. Pokoknya gue dibikin jadi ATM berjalan deh. Wih, Karena gue lu suka. kan dong di sono ya? Suka Gua ya. suka, karena Gitu. mereka membutuhkan. Ya Iya. kan? Karena nggak semua di penjara itu orang salah. Termasuk gue di penjara gue nggak salah. Ya betul tuh. Iya kan? Iya. Dalam hal ini lu ngerasa bener dong pastinya. Bukan ngerasa, emang gue bener. Emang bener kan? Iya. Dan ternyata fakta membuktikan beliau memang benar. Iya. Beliau cuma menjalankan kulil hak walau kana muron. Apa artinya? Katakan benar walau itu pahit. Wah, Ini the best nih orang nih. Ini perempuan tapi nyalinya laki. keren. Lakinya double lagi mana Iya dia, kan? Pak? Nggak ada dong orang yang mau mengorbankan dirinya untuk dipenjara, untuk mencari keadilan. The best banget. Ya, tapi gue happy gue bisa welcome back ya. Welcome back. Di apa namanya? Night with Nikita. Iya, iya. Iya Allah 2 bulan udah lupa lagi aja. Atau lagi. A Night with Nikita bersama Diki. Nikita. Jadi selama gue di dalam bui, lu nggak syuting A Night with Nikita? Yang enggak dong, Po. Bagaimana? Tapi nggak apa-apa dong. Sekarang Diki hampir tiap hari kita bisa melihat mukanya Diki di stasiun TV nasional. Coba bayangin. Alhamdulillah ya, Po ya. Iya, alhamdulillah. Rezeki lu bagus ya. Alhamdulillah, Po. Iya. Iya, iya. Pas abis nikah ya baru bagus. Bener, amin. Iya, Semoga betul. selamanya begitu ya Diki ya. Amin, ya Allah. Karena Diki ini selalu rendah hati orangnya. Amin, iya betul. Iya Pak. Jangan kan? berubah dah, mau biar kata besok udah berubah jadi kayak Raffi Ahmad tetap begini aja. Oh iya benar. Iya, Emang jangan Raffi ada Ahmad berubah. kenapa? Ya maksudnya dia tuh udah banyak gitu. Oh iya. Ini ada apa yang dikoreksi sama dia ada aja. Emang Raffi bener Pak. Oke, seperti biasa. Kalau sebelum kita buka ini biasanya ada pantun. Pasti dong. Iya kan? Iya dong. Nah, pantunnya adalah punya pelanggan nggak tahu diri. Bayar sekali, keluarnya berkali-kali. Akhirnya Niki udah di sini. Alhamdulillah nggak tidur di ubin lagi. Tidur di ubin, cakep-cakep tidur di ubin. Sebenarnya nggak tidur di ubin. Gimana? Kasurnya tuh segini nih kayak matras sebetulnya. Kasurnya segini? Iya, segini kayak matras. Ya tetap dingin dong itu mah. Enggak juga, anget Enggak. di situ, enggak ada AC. Ngelekep ya. Karena gue pengetan mulu. Lu beli ini nggak kipas angin yang kecil nggak? Ada, bisa, Gitu lagi, ada, gitu. ada, Bisa? ada, Oh, ada. tapi handphone kan ada dong. Handphone nggak boleh. Handphone nggak boleh? Handphone nggak boleh. Nah, kali ini ya kita kedatangan seorang wanita parubaya. Wow. Kalau parubaya ini setengah tua, setengah muda, Oh, ya kan? setengah muda Iya, parubaya. iya. Parubaya. Oh, gua kira parubaya tuh separuh wanita, separuh buaya. Wah. Parubaya. Yang menjadi tulang punggung keluarganya dengan menjadi terapis selama 25 tahun. Coba lo bayangin, 25 tahun dia mijit aja kerjaannya.
25 tahun mijit tuh ya? Ampun. Kira-kira ceritanya menarik nggak nih di opera A Night with Nikita ini? Siapa aja yang dipijit? Betul. Bagaimana cara memijitnya? Bener. Siapa aja customernya? Betul. Ih, Kenapa suka-duka bisa dalam sampai 25 tahun dia bertahan menjadi terapis? Apa yang Pasti ada sesuatu. Iya kita kan? korek bersama-sama. Boleh. Ih, Kita panggil aja sekarang. Ini dia narasumbernya. Halo, silakan Ibu. Halo Ibu. Ih, Silakan, cantik Bu. banget. Terima kasih. Nah, Ibu juga cantik banget. Ini kayaknya bukan separuh bayah deh. Separuh apa? Ya, lu dong mikir. Oh, iya. Kalau jadi Ini bukan sekarang separuh bayah. apa? Ini separuh Nikita. Rambutnya sama-sama panjang. Nih, ya Allah, kalau sakit. Oh, iya, maaf, Pak. Oke, Ibu, Mbak, Teteh mau dipanggil apa Neng? Oma malah. Oma. Oma umur berapa? 53. Udah 53 tahun, Diki, tapi kulitnya belum ada yang kendor loh. 53 seperti pelatih Barca ya? Iya. Oh, Oma ini asalnya dari mana? Saya asli Jakarta, tapi kakek saya ada orang Chinese-nya. Oh, pantesan kulitnya putih ya. Putih. Sosok matang ya. Oke. Nah, Oma, katanya Oma ini udah jadi terapis selama 25 tahun. Iya. Itu awal mula jadi terapis itu apa? Ya. Umur berapa? Waktu umur 27, saya punya anak 2, tuh anak saya baru umur setahun. Saya tiba-tiba ditinggal begitu aja tanpa suami, sama suami saya, tanpa ada permasalahan apa-apa. Kan suami saya itu driver, pindahnya apa? Pindah-pindah dapat jobnya itu. Nah saya nungguin seminggu nggak pulang, 2 minggu nggak pulang, sampai sebulan kok nggak pulang. Akhirnya saya nyusulin ke Jakarta. Dari Tangerang tuh saya bawa anak saya baru umur setahun. Saya ke tempat Plaza Indonesia tuh di HI. Saya nanya-nanya sama supir yang pada nongkrong gitu, pada nungguin bos-bosnya itu. Saya bawa foto-foto kayak orang gila. Mas, maaf, Mas kenal nggak sama orang ini? Saya bilang gitu. Ini siapa Mbak? Katanya. Ya ini suami saya supir. Barangkali Mas bisa tahu di mana dia kenal atau tinggal gitu. Mas kenal? Saya bilang. Wah Mbak, susah nyari kayak gitu mah. Katanya udah aja, nggak usah dipikirin suami Mbak. Katanya saya kenalin aja sama bos saya. Katanya, hah? Bos abang, orang apa? Saya bilang gitu, orang Jepang. Mana mau dia sama saya yang jelek kayak gini? Saya bilang gitu. Enggak, udah pokoknya pasti mau Mbak. Nanti saya kenalin. Mbak dari mana? Kata dia. Saya dari Tangerang Mas. Tapi kan saya nggak bawa baju Mas. Saya cuma pakai baju ini doang. Saya bilang. Tapi Mbak punya temen nggak? Masih? Ya temen sih di Jakarta masih banyak. Saya bilang gitu. Ya udah nanti Mbak datang ke stasiun Cikini. Janjian di situ kita jam segini. Nanti jam 3 lah gitu ya. Mbak udah ada di sono ya, temuin saya di stasiun. Saya nggak punya uang buat naik bajainya. Saya bilang gitu. Udah Mbak tenang aja nih, duit langsung dikasih Mbak Nikita. Itu sambil bawa anak tuh? Iya, saya nyari dua-duanya? Satu saya bawa. Oh, baru anaknya udah 2 tapi iya, yang dibawa cuma 1. Satu, karena dia kan masih netek waktu itu. Akhirnya ya udah, saya titip tuh anak saya, untung mau. Saya pinjam baju juga. Saya mandi di stasiun, dibeliin perlengkapan. Dititip siapa anaknya, Bu? Kan tetangga saya masih banyak di Kebun Melati, karena kan belum ada yang digusur semua, belum. Akhirnya ya udah saya mandi di stasiun Cikini. Ya udah saya datang sama dia naik bajai itu ke Jalan Jambu 2. Nggak taunya itu mes orang-orang Jepang gitu. Saya dikenalin sama orang Jepang umur 60-an waktu itu ya. 10 tahun dikenalin terus iya, gitu. Ada banyak orang hitam yang duitnya banyak. Iya, tapi nggak taunya kalau kita nggak pinter bahasa Inggris, kita setelah udah selesai dibegoin sama dia. Jadi sebenarnya gini ya, ini awal mula dari cerita dulu ya, Diki ya, Bu betul, ya. Jadi Ibu ini sebenarnya belum ada basic
sama sekali, nggak ada kan? Nggak, bukan terapis juga, berawal dari dikenalin di apa tuh? Plaza Indonesia ya kan, langsung dapat tamu orang Jepang. Dari tamu orang Jepang, terus ibu langsung open BO terus? Enggak. Saya habis nemuin orang Jepang itu, terus saya diajak sama teman saya nemuin teman saya namanya Neni waktu itu, seumuran saya. Saya bilang, Nen, gue mau kerja deh, laki gue sekarang udah nggak bener, gue ditinggal. Saya bilang gitu. Ya udahlah, nggak usah lu pikirin laki lu, katanya gitu. Lu mau nggak kerja cepet dapet duit, kata dia gitu. Kerja apaan? Saya bilang cepet dapet duit. Ya, lu mijit. Hah? Mijit? Mana gue bisa mijit? Saya bilang gitu. Alah paling cuman dielus-elus gitu doang. Terus pertama kalinya mah saya diajak ngayap dulu sama dia main judi. Saya sampai lapar, aus, nungguin dia kagak dikasih duit buat beli makanan sampai jam berapa waktu itu? Ada jam 11 kali dari siang. Dari siang saya diajak jalan sama dia. Nah besoknya baru saya dibawa ke panti pijat tuh di daerah Lebak Bulus. Panti pijat plus itu langsung plus tuh? Apa panti pijat biasa? Ya mungkin plus. Ya pokoknya ada itu kasirnya maminya, bilangnya mami ya. Ini dia mau kerja katanya gitu. Lah 3 bulan di situ saya disuruh mijit doang. Tangan saya sampai sakit. Lo bagus dong, kayak disuruh ngelayanin. Maunya emang ngelayanin? Ya bukannya ngelayanin. Maunya sambil kan katanya temen saya langsung dikasih tamu. Paling cuman diusap-usap gitu aja tamu. Ini pijitnya pijit beneran? Ya nggak tahu dah. Pokoknya awal-awalnya gitu aja saya. Akhirnya saya disuruh mijitin itu anak buahnya yang gendut-gendut lagi. Terus pas udah saya 3 bulan di situ saya bingung. Kok itu jelek aja kerja terus? Kok saya masih muda nggak kerja-kerja nggak dikasih tamu? Terus udahannya, Pak, Bapak katanya mau pijit. Pijit aja, saya bilang gitu. Kan ini tempat pijit, Pak. Enggak, udah kamu tenang aja, nanti saya kasih uang. Katanya gitu. Akhirnya udah, pas udahannya masa saya dikasih 30.000. Aduh, 30.000. Dikasih 30.000, terus giran saya denger itu kalau yang udah pada selesai tuh ya, kadang suka ada yang berkoar mulutnya. Gua dikasih 200, gue dikasih cepek, ibu gue dikasih pego, saya bengong aja. Kasih ibu berapa ibu? Gue dong 30. Oh banyak. Akhirnya saya bilang, loh kok dia dikasihnya gede, kok gue cuman segitu sih. Tapi saya diem aja, saya mau nanya, takut namanya saya karyawan baru. Akhirnya kebetulan ada orang Korea dateng minta karyawan. Aduh, dalam hati saya, daripada gue di sini sengsara kagak dapet duit, tiap hari gue harus minta duit ongkos sama paman buat kerja. Katanya kerja tapi kagak dapet duit. Akhirnya saya bilang sama si maminya, Mami, saya pindah aja deh ke Blok M, Jalan Sungai sampai 6 waktu itu. Tapi sekalian tempat judi tuh, judinya di mesin gitu. Nah ceritanya teman saya tugas terus dioper ke saya. Dia bilang, sini Mer, lu mau nggak kata gitu tamu, biar lu dapet duit, kata dia. Iya, tuh dia minta disep, kata dia gitu. Udah gua hargain ya cepet, lu kalau kurang dikasih cepet dan mau, ntar lu bagi gua 30.000, kata dia gitu. Ya udah tuh, saya kerjain. Jadi langganan, tapi cuman diisep. Cuman isep doang. Gue bingung ya, kok harga isep murah banget ya? Zaman dulu iya itu. Pada minta rumah, pada minta mobil. Masalahnya nggak ada manajernya sih. Ya kenapa ibu nggak di bawah manajemen? Masa disuruh ngisep ya cepet? Iya. Gue sih nggak banget. Gue sih gue masukin aja ke lubang hidung. Ya masukin lubang hidung. Apa-apa lubang hidung daripada masukin PAUD, kencer dia. Daripada gue masukin serang. Wah jauh dong. Ini Pak.
amat jadi pinter. Iya bagus bener. Oh dari situ ibu kapan dapat customer banyaknya? Itu pas Waktu kerja di mana akhirnya itu? dari pas di Sungai Sambas itu saya masuk pertama kali saya di hotel. Ini disebutin semua loh ini. Semua. Tahun berapa itu? Masih tahun 98 apa ya? Oh udah lama mungkin sekarang udah nggak ada kali. Udah nggak ada, manajernya juga udah. Manajer gigolonya udah nggak ada ya. Dulu berarti ada begitu juga ya? Itu jadi baru tahu nih. Baru tahu juga Pak. Iya. Oh, hati-hati tuh para laki-laki yang zaman dulu suka tidur istrinya tuh. Waduh. Wah, ternyata ada finish plus plus ada si ibu. Enggak, topinya itu rahasia juga, no. Oh rahasia. Rahasia. Kenapa dibongkar di sini? Untuk ibu nggak ada yang nonton ya. Untung kita nggak ada yang nonton. Ini rahasia Nggak ada yang terjamin kalau di tahu. sini. Untung ibu ngomong di sini jadi nggak ada yang denger. Rahasianya itu saya bingung tuh, non. Apa tuh? Waktu udah pas kerja ada sebulan apa ya? Kok tukang pijit keren amat dalam hati saya nih. Tukang pijit kok keren amat pada pakai mobil. Kalau kerja terapisnya. Nah, terus lama-lama ada juga yang ngasih tahu ke saya. Saya setiap tugas tamu minta macam-macam saya nggak pernah mau ngelayanin, non. Karena nggak tahu kan katanya nggak boleh, kata manajernya. Jadi ya saya nggak melakukan apa-apa ya, pokoknya pijit aja gitu. Oh nggak ada plus-plusnya? Ya sebenarnya ada, non, cuma karena emang sayanya tolol kali, bego apa gimana, saya nggak ngerti deh. Iya. Gitu. Oh, nih kalau biasanya kan kalau jadi terapis di hotel besar ya, biasanya kan di training. Ada trainingnya? Ada training nggak? Trainingnya ngapain? Mijitin tembok saya begini jempol saya. Itu seperti Tai Chi ya? Mijitin tembok, ibu mijit apa Wing Chun sih Biar sebenarnya? kuat, biar kuat. jempol saya, iya. Oh, tuh ada sambil teriak RCTI gini. Enggak. Mijitin tembok biar ininya kuat gitu. Iya, biar nekennya kuat. Biar nekennya gitu. kuat. Iya. Oh, yang tadi digunakan buat mijit badan. Iya. Apa sih jenisnya? Shiatsu atau yang pakai kaki gini? Tradisional di situ nggak ada shiatsu. Oh, enggak ada shiatsu. Oh, Nggak jadi ada. pijit tangan aja. Iya, kan jadi biar kena urat. Pakai Kan- minyak Enggak, juga. ngomong-ngomong kalau mijit tembok emang ada uratnya gue tanya. Ya untuk melatih ini apa kuat gitu loh. Oh, teknik urat saluran. jempol sendiri, bukan urat tembok mungkin. urat tembok. Bukan urat orang. Makin keras kan makin keras Makin juga bagus, otot-otot iya, jempol. iya. Itu berapa lama tuh training mijit tembok? Sebulan sih saya di training. Jadi di begini situ. terus tuh? Sebulan langsung dikasih tamu. Tapi ya dikasih tamu kebanyakan tamu-tamu bule waktu itu. Jadi kalau gara-gara trainingnya mijit tembok, jadi begini terus dong mijitnya? Yang paling kuat ini, Bu. Dia kata push up juga. Ya kan harus kuat. Nih. Terus Kan juga. harus mijitnya gini kan? Iya. Kalau dia gini mijitnya. Bisa nangkis pedang pakai jempol dia. Saking kuatnya dia mah. Iya, Bu ya, jempolnya Iya ya. kan Kuat banget harus kan jempolnya kuat. juga. Iya harus kuat. Nekenin tuh harus Buset kuat. dia. Iya. Gitu. Tamu banyak yang seneng dengan cara pijit ibu dong. Iya, tapi saya dari awal saya diterjunin benar-benar nerjun Mijit. dari terapis, Jadi terapis. mijit, tamu nggak ada yang kecewa, mau tamu cewek, mau tamu cowok. Banyak saat itu. Iya, nggak ada yang kecewa sama saya. Oh, sempat jadi favoritnya customer lah. Banyak pelanggan. Katanya pernah dikirimin ini ilmu hitam. Iya, dengan Sampai tiba. akhirnya ibu pindah agama, benar? Masa? Ibu pindah agama? Iya, dulu saya Katolik, Sekarang? sekarang Islam. Alhamdulillah. Kenapa itu ceritanya? Kok bisa dikirimin ilmu hitam? Oh, saya juga dulu nggak ngerti ya, no. Itu awalnya gara-garanya ada emak sama anak kerja pijet. Dia bilang gini, Mer, hati-hati ya, lu mau dilangkahin, katanya dia gitu. Terus saya bilang, langkahin aja, gua mah nggak marahan kok orangnya. Saya bilang, kalau gue lagi tiduran dilangkahin nggak marah. Saya bilang, ih bukan begitu, kata dia gitu. Masa lu nggak ngerti sih, kata dia gitu. Enggak, nggak ngerti, orang lu bilang dilangkahin ya dilangkahin lah. Gitu. Nggak taunya itu kali Mbak Nikita. Didukunin itu. Akhirnya ibu percaya Saya biasanya dipilih tamu, nggak pernah dipilih-pilih. gara-gara itu. Habis itu ibu keyakinannya berpindah gara-gara Kalau masalah keyakinan saya
waktu mau nikah sih sebenarnya Oh, udah masuk oke, Islam oke, dulu. oke. Nah, coba ceritain pengalaman ibu yang paling enak ngelayanin tamu apa? Bule, Bule. Itu bukan pijit doang kan? bukan. Bukan. Emang bule itu emang enak kan? Ini kata teman saya tuh. Ya, Mengaskan. temennya bule. Udah gede, kenceng, keras, Idih. lama. Idih. Tuh coba lu bayangin. Kasar Iya kan? lagi ya. Fak. Wah, enak. Orang Indonesia mohon maaf gue belum nemuin yang kayak gitu. Bukan Niki banget itu mah. Bukan. Ini kan ibu kan dari terapis sudah lama. Anak udah 2, udah gede dong berarti anaknya. Anaknya tahu nggak pekerjaan ibunya? Saya 3, Oh 3. Tiga. Tahu nggak pekerjaan ibunya? tahu. Tiga-tiganya dari suami yang sama atau suami yang berbeda? Yang nomor 3 ya agak campuran lah karena saya udah terjun pijat, Jadi itu anak ya campuran mungkin. 3 ini mix dari semua tamu. Ya tamunya sih tamu Jepang, Korea, Cina. Berarti 3. Jadi anak yang nomor 3 ini dari 3 benua yang berbeda. Iya. Jepang. Ya. Kolaborasi yang sangat ciamik. Betul. Karena semua dari Asia. Iya. Gitu. Coba kalau ada Inggrisnya, mungkin mukanya pasti ganteng banget anaknya atau cantik banget. Aduh. Cowok tingginya ngambil itu sih yang Cina. Tingginya ngambil yang Cina, mukanya ngambil yang mana? Mukanya juga hidung-hidungnya. Yang nggak ngambil dari Cina ini? Ngambil semua, kulitnya bagus, putih, halus. Berarti ngomong nggak sama tamunya kalau ini anaknya? Itu sayangnya nomornya hilang. Iya. Jadi saya nggak bisa hubungin dia. Oh jadi cuma sama 1 orang ini doang berhubungannya? Iya, Cina itu sama orang Jepang itu. Terus? Sama Korea. Berarti 3. Cina, Jepang, Korea. Iya. Tapi ibu kira-kira feelingnya ini anak kemana nih? Lebih banyak dari mana? Aliran Sering mana? yang Cina itu, yang Sering bos Cina. itu, bos Serang. Cina berarti udah. Serang. Iya. Ada kota lain nggak selain itu? Coba deh. Gila. Bisa-bisanya dia Serang. Bisanya ibu. Nggak dapat nomor teleponnya. Mudah-mudahan abis ibu udah ada di sini ya kan. Mudah-mudahan yang pernah jadi customer ibu itu waktu itu umurnya berapa ibu? Udah 40 sih. Oh udah pasti masih hidup. Masih Ini hidup. ada anak tapi dari 3 benua. Tes Campuran, DNA aja. campuran Iya, ya? lebih kenceng yang mana? Iya. Ketahuan deh kalau tes DNA. Iya, ya? Ya ketahuan. udah jelas. Ya udah jelas yang mana? Kayaknya Cina. Kayaknya Cina ya. Karena kalau ya. Jepang cuma sekali, Korea cuma 3 kali. Tuh, Jepang sekali, Korea 3 kali. Karena kan orang cuma check in tuh. Feeling kok apa? Cina, kalau dia bilang Cina ya Cina. Dia juga Iya. batinnya mengatakan Cina. Iya, kalau lu? apa ya? Sintayongnya ada kayak Korea. Jadi penasaran Dikit, karena kan keluar semua di dalam. Iya. Gitu. Mix. Pertanyaan gua itu dari tadi di dalam otak. Anak ibu tahu semua 3-tiganya pekerjaan ibu itu apa? Kalau yang nomor 3 dia nggak tahu sampai sekarang. Taunya apa? Sampai sekarang pun dia nggak tahu kalau saya mamahnya, karena saya adopsi ke adik saya. Oh, kalau yang nomor 1, nomor 2 tahu pekerjaan ibu. Terus apa tanggapan anak? Justru anak saya bersemangat banget yang nomor 1 pas waktu ada go masas itu. Cewek cowok itu? Cowok, anak saya cowok semua. Berarti udah semua ya. Udah mama ikut go masas. Enggak, tapi maksudnya terapisnya yang plus-plus gini anak ibu tahu nggak? Kalau masalah plus dia nggak tahu. Lah terus kalau misalkan udah tayang di sini, ini kan ditonton banyak orang. Terus itu kan emak gue. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Karena ya? kan dia udah nikah, dia Oh, udah ngerti lah iya. perjalanan hidup seperti apa. Oh, oke. Jalan yang nomor 3 diadopsi. Kenapa? Kenapa memilih anaknya diadopsi sama saudara? Ya karena faktor ekonomi saat itu suami saya kan nggak tanggung jawab sama sekali. Oke. Kesanggupan ya untuk menghidupi anak ya. Iya, saya Iya. kerja melalang buana, jadi nggak ada yang jagain. Nah, sekarang ibu masih jadi terapis, Masih, kalau enggak bagaimana saya makan? tapi masih plus-plus. Ya kadang-kadang Ada yang mau. ada sampai dia berani bayar mahalan, berani. Sekarang bayarannya berapa? Kalau dulu bayarnya 30, 100 ribu, 200 ribu. Ya ada yang ngasih 700, 800. Dia sendiri itu yang hargain. Oh, pokoknya ibu mah nggak karena ngarahin. saya selalu nolak kalau diajak. Tapi sebenarnya mau. Ada yang mau ditanya lagi, Diki? Enggak sih, itu aja udah. Tapi tetap pasti ada ibu di umur yang sekarang pernah terakhir ngelayanin tamu dan Masih banyak. masih banyak. Berondong-berondong aja banyak. Terakhir kapan ngelayanin berondong?
Terakhir kemarin-kemarin masih. Kemarin aja saya tolak bookingan karena saya mau istirahat dulu. Ibu, ada nggak yang mau disampaikan untuk keluarga dan harapan ke depannya? Karena kan Ibu juga udah 50 tahun, udah nggak muda lagi. Kira-kira apa nih di 2023 ini yang Ibu belum tercapai? Terus apa yang mau Ibu lakuin ke depannya? Ya, masalah tercapai sih kayaknya nggak ada yang tercapai ya. Cuman baru sukses cuman nyekolahin anak aja lah. Gitu, karena ya perjalanan hidup saya jadi terapis itu nggak seperti anak-anak ABG yang sekarang baru lulus aja udah bisa langsung tahu duit gede aja gitu. Dan juga saya selalu seumur-umur saya jadi terapis, saya yaitu diiniin terus sama temen, ditutup rezekinya katanya sih gitu. Nah pas saya udah nggak kumpul lagi kerja di tempat, nggak di hotel, nggak di mana, kenapa saya malah jadi laris udah tua kayak begini? Nah, mungkin rezekinya memang pelanggan saya baru banyak. Baru di gitu. Iya. Sampai udah ada yang 3 tahun, udah ada yang mau 4 tahun, mau cewek mau cowok sama. Iya. Gitu. Oke deh kalau begitu ya, mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya, biar bisa selalu mijitin orang-orang, gak harus plus-plus juga ya. Betul, Mijit biasa juga Ibu ini bisa ya, tapi kalau disuruh buat begituan juga bisa. Ya kan? Pilihan Ibu lah, terserah yang enak. Pilihan terserah, iya. Mana rezekinya banyak, mana ambil Ibu jalan. Benar, pokoknya tanggung dosa masing-masing kan. Masing-masing. Benar banget. Ibu terima kasih loh udah mau mampir di Night with Nikita ya. Ibu sehat-sehat terus ya. Amin. Ya semoga kita bisa memetik. Banyak banget yang dipetik pokoknya kalau dari dia mah. Kita belajar bagaimana bisa berani untuk terbuka dan mentertawakan dunia. Jangan sampai dunia mentertawakan kita. Saya belajar tentang kejujuran, tentang bagaimana kita bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di dalam hidup ini dari Ibu. Benar Ketika banget. Ibu cerita tadi nggak ada, gue pengen cerita aja gitu. Kayaknya udah hard feeling ya, Hard feeling kayaknya udah. nggak ada beban gitu, Iya. banget, ikhlas banget orangnya. The best banget ya Pak. Keren. Makasih Bu. Oke lah kalau begitu ya, mudah-mudahan dari bintang tamu ini kita banyak sekali belajar dari apapun pengalaman hidupnya. Betul. Kalau begitu Diki, Betul sekali. ada quotes yang mau disampaikan untuk Ada. perempuan-perempuan di luar Quotes sana? untuk hari ini dan seluruh perempuan-perempuan di Indonesia tentunya. Ada quotes nih. Iya. Selain Jarwo ya. Jarwo quotes. Ada quotes untuk seluruh perempuan di Indonesia tentunya. Perempuan kuat itu lahir dari ujian yang hebat. Mereka tak mencari tempat untuk bersandar, justru mereka menjadi sandaran yang tepat bagi orang-orang di sekelilingnya. Sampai ketemu lagi di Night with Nikita. Bye. Bye. Ibu, makasih Bu.